40 hari Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Pada waktu 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama murid-muridnya masih belum mudeng, saudara, tentang kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus 40 hari menemani murid-murid kembali untuk dibicarakan tentang kerajaan Allah. Jadi pada waktu itu akhirnya hari yang ke-40 Yesus naik, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus naik, murid-murid juga sepertinya, ya aku ditinggalkan. Ya Tuhan Yesus naik, mereka sedih juga. Karena apa? Lagi menikmati kebersamaan dengan Tuhan selama 40 hari. Tiba-tiba Yesus naik ke surga. Kita mau baca di Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Itu malaikat, saudara ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya pernah khotbah, saya tidak lupa waktu itu judulnya, pergi untuk kembali. Nah, pada waktu itu saya ingat sekali apa yang saya sampaikan. Yesus pergi, tapi dia katakan dia akan datang kembali. Itu yang harus dipegang sebagai kita, orang-orang yang percaya. Jadi apa arti dari kenaikan Yesus ke surga? Kenapa kita harus memperingatinya setiap tahun, saudara? Diulang terus setiap tahun. Karena kenaikan Tuhan Yesus itu bukan sekedar pindah tempat, saudara. Dari bumi terus pindah ke surga. Tapi itu ada transfer otoritas dan perluasan dari kerajaan Allah. Jadi apa yang menguatkan kita dengan naiknya Yesus ke surga itu, ya? Yang pertama adalah arti kenaikan Yesus ke surga adalah tahta. Dia dinobatkan menjadi raja segala raja. Jadi naik ke surganya Tuhan untuk menduduki posisi sebagai raja. Supaya di tahta itu ada rajanya. Itu adalah posisi tertinggi di dalam orang yang mempunyai otoritas, saudara. Kenaikan Yesus adalah peristiwa yang sangat penting yang mempengaruhi akan alam roh, saudara. Kita lihat di Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Kenapa itu peristiwa penting? Itu peristiwa legal di alam roh. Saya bacakan di Efesus 1, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya, saudara. Kalau Yesus itu ada di atas
atas krisis ekonomi dan sakit penyakit, berarti kita tubuhnya juga saudara di atas itu saudara. Jadi saudara tidak perlu takut dengan setan, dengan sakit penyakit, dengan krisis ekonomi. Karena Yesus ada di tahtanya di sorga sebagai kepala, dan kita ini adalah tubuhnya. Kepalanya kemana, tubuhnya ikut saudara. Tidak terpisahkan. Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Ini yang harus kita ngerti. Benar saudara. Supaya hidup kita ini jangan menunggu Yesus datang. Tapi sekarang ini kita bisa memerintah bersama dia. Karena dia kepala dan kita adalah tubuhnya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Jadi saudara jangan ketakutan dengan masa depan kita. Apa yang akan terjadi hari-hari di depan ini. Kita begitu ketakutan, kita begitu cemas. Ingat kata-kata yang saya sampaikan dalam beberapa kali ibadah kita. Kita tidak sedang berjuang untuk kemenangan. Tetapi kita berjuang dari kemenangan Kristus. Kalau Kristus sudah menang, kita juga akan menang. Bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Yang kedua, arti kenaikan Yesus ke sorga yang harus kita ingat-ingat dan kita peringati hari ini adalah ada mandat. Mandat untuk okupasi atau pendudukan atau menguasai. Lukas 19 ayat 12 sampai 13. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Siapa itu? Yesus yang dibaca ini saudara. Dan setelah itu baru kembali. Ini seperti Yesus yang naik ke sorga. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Kata berdagang ini dalam bahasa Inggrisnya ditulis occupy atau okupasi. Apa itu okupasi? Pendudukan, menguasai, pakai itu. Okupasi itu pakai. Kita diberi mandat semuanya saudara. Untuk okupasi. Untuk menguasai sampai nanti Yesus datang kembali. Hari ini banyak orang Kristen yang kalah. Tidak bisa menduduki pekerjaan jatuh bangun. Saudara pikir itu wajar? Tidak wajar di dalam kerajaan Allah. Karena Yesus itu sudah memberikan kuasa kepada kita. Mandatnya diberikan. Dan waktu mandat diberikan, tidak hanya diberikan, kita dikasih perlengkapan, seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita diberi kuasa. Kuasa ada di mana saudara? Di mulut kita. Pada waktu saudara kekurangan, pada waktu saudara mengalami masalah, pada waktu saudara tertekan, yang keluar dari mulut saudara apa? Firman yang saudara katakan atau keluh kesah yang saudara keluarkan. Yesus ajarkan kuasa ada di mulut kita. Keluarkan perkataanmu lewat firman yang ada. Maka firman itu akan bekerja. Hari ini orang seringkali lupa ada mandat. Untuk menguasai itu diberikan kepada kita. Sampai kapan? Sampai nanti Yesus datang kembali. Jadi kenaikan Yesus itu menandai bahwa dimulainya kerajaan Allah di muka bumi. Seringkali kita berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Tapi kita tidak ngerti artinya saudara. Biarlah pagi hari ini pikiran kita terbuka. Roh Kudus memberi pengertian kepada kita bahwa kerajaan Allah di bumi ini sudah berdiri pada waktu Yesus naik ke sorga. Dan kerajaan Allah di bumi ini melalui siapa? Melalui hidup saudara semuanya loh saudara. Melalui hidup kita sebagai duta-duta dari kerajaan Allah.
Seringkali kita lupa bahwa kita ini duta dari kerajaan Allah. Warga negara kita bukan warga negara dunia. Kita adalah warga negara sorga. Kita diberi kuasa untuk menduduki. Kita diberi kuasa untuk menguasai. Hari ini apa yang kau inginkan yang belum kau kuasai? Berdoa, cari firman, perkatakan itu. Maka yang kau katakan itu dengan segera akan terjadi. Dan itu akan menjadi milikmu. Jadi saudara, Tuhan ingin supaya hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Itu juga kita ngerti bahwa kerajaan Allah di muka bumi itu melalui diri kita. Melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita. Orang bisa melihat ada kerajaan Allah di sini. Orang bisa merasakan akan hadirat dari kerajaannya ada di tempat kita pada waktu kita bekerja, pada waktu kita di rumah, di dalam keluarga kita. Jadi kita diperintah untuk memperluas. Kingdom itu urusannya berhubungan dengan perluasan kerajaan Allah. Saudara lihat dari kerajaan Inggris. Dia mengokupai daerah-daerah yang dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Dia perluas kerajaannya. Itulah namanya kerajaan, saudara. Ya, ada pendudukan. Jadi kita diperintah untuk menguasai keadaan. Hari ini keadaan apa yang ada di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu, di dalam anak-anakmu, di dalam rumah tanggamu. Keadaan seperti apa? Tuhan katakan ayo diduduki. Kerajaan Allah harus hadir di dalam hidup kita. Kerajaan Allah harus hadir di dalam pekerjaan kita. Kerajaan Allah harus hadir di dalam keluarga kita. Jangan kita dikalahkan oleh kuasa dari si jahat. Jadi Tuhan ingin supaya kita melakukan pendudukan, saudara. Di dalam bidang apapun juga, di dalam platform saudara apapun juga. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 11a. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Malaikat menegur murid-muridnya karena hanya terpaku menatap ke langit, saudara. Lihat ke langit, terpaku. Tuhan itu mau berkata, aku kirim Roh Kudus untuk engkau itu nanti menguasai. Karena kalau aku tidak naik, Roh Kudus tidak turun. Kalau Yesus hanya berupa Yesus satu orang, dia hanya hadir di satu tempat. Tapi kalau Roh Kudus hadir, dia bisa ada di banyak tempat di dalam waktu yang bersamaan, meskipun berbeda keadaan. Jadi dari sinilah Tuhan katakan, malaikat Tuhan katakan, jangan engkau berdiri terpaku menatap ke langit. Ayo aku kirim Roh Kudus, kuasai. Duduki setiap bidang yang engkau punya, yang engkau lakukan hari ini. Jangan sampai anak-anak Tuhan tidak menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah tangganya. Tidak menghadirkan kerajaan Allah di dalam usahanya. Karena kalau ada kerajaan Allah hadir dalam usahamu, dalam keluargamu, dalam hubungan-hubunganmu, kerajaan Allah ada. Maka yang terjadi adalah ada satu yang bisa dilihat oleh orang dunia. Oh, seperti ini toh ikut Yesus. Orang akan datang untuk ikut Yesus karena melihat bagaimana kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Jadi jangan hanya menatap ke langit, terpaku hanya kepada masalah, kepada persoalan hidup, dan saudara tidak bergerak. Turun ke pasar, turun ke kantor, turun ke ladang, dan kuasai itu dengan nilai-nilai dari kerajaan Allah sampai dia datang kembali. Firman-Nya jelas, saudara. Kita mesti occupy pendudukan sampai dia datang kembali. Jadi berarti ini, saudara, di masa krisis ekonomi pun jadilah duta-duta besar kerajaan Allah yang melakukan pendudukan, penguasaan, occupy, saudara. Jadi jangan ikutan seperti dunia yang panik.
Bawalah sistem kerajaan Allah di dalam tokomu. Bawalah sistem kerajaan Allah di dalam usahamu. Bawalah sistem kerajaan Allah di dalam keluargamu. Ubah atmosfernya. Kalau kerajaan Allah hadir, saudara, atmosfer di tempat kita berada akan mengalami perubahan. Jangan setiap kali ada saudara, orang bilang, iki meneh teko meneh, persoalan mesti. Kita hadir, atmosfer di sekeliling kita harus mengalami perubahan. Pada waktu saudara ada di dalam tokomu, atmosfer kerajaan Allah ada di tempat itu. Toko lain mungkin lebih besar, toko lain mungkin lebih baik, tapi di tokomu ada Yesus Kristus dan itu membuat tokomu berbeda dari yang lain. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Daganganmu boleh sama, mungkin orang lain lebih baik, lebih enak yang jualan makanan. Warungmu mungkin lebih sederhana. Tapi bedanya adalah di dalam usahamu ada Yesus. Itu yang membuat Tuhan hadir, atmosfernya hadir dan berkat Tuhannya mengalir. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Jangan pernah takut saingan dengan dunia ini, saudara. Jangan pernah takut. Yang membuat perbedaan adalah karena kita punya Yesus. Di mana Yesus itu memberikan kuasa, memberikan mandat kepada kita. Mandatnya bukan diberikan kepada orang dunia, tidak. Diberikannya kepada kita, orang yang percaya kepada Dia. Makanya saudara, kita disuruh memperingati kenaikan Yesus Kristus setiap tahun. Supaya kita ingat, tidak lupa akan apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Yang ketiga, makna atau arti dari kenaikan Yesus yaitu akses sorgawi. Jadi kenaikan Yesus ke sorga itu memastikan bahwa jalur supply antara sorga dan bumi tetap terbuka, saudara. Open heaven, saudara. Makanya Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia mau memastikan bahwa pintu sorga tidak akan tertutup bagi warga negara kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan, tidak ada, saudara. Dan saya tidak percaya adanya jalan buntu. Semua pasti terbuka. Kalau di dalam hidup kita itu ada Tuhan Yesus. Kita bisa ngerti Dia raja segala raja, Dia kepala, kita tubuhnya. Jadi kalau kepala kita itu menguasai daerah kita, maka kita tubuhnya juga ikut, saudara. Kalau kepala kita menguasai akan sorga, maka kita sebagai tubuh Kristus juga pintu sorga selalu terbuka untuk kita. Itu adalah jaminan bahwa doa-doa kita itu punya jalur cepat, saudara. Akses khusus kepada sorga. Saya bersyukur tempat ini dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan banyak acara. Di mana dimulai dari tempat ini keluar banyak akan pekerjaan Tuhan ke gereja-gereja yang lainnya. Karena Tuhan pernah katakan ini adalah the power of place di sini. Dari sini mengapa Tuhan siapkan Holy Stadium segede ini, saudara. Karena dari tempat ini keluar, memancar keluar apa yang Tuhan sampaikan kepada Semarang. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Indonesia. Apa yang Tuhan sampaikan kepada dunia. Berikan sorak-sorai kepada Allah kita. Jadi kita punya akses, saudara. Kita punya akses sorgawi. Ayatnya di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi Yesus dia di sorga sebagai raja dan sebagai penjamin kita. Saudara, kita tidak perlu khawatir melihat situasi yang ada di dunia saat ini. Itu dunia, kita warga negara kerajaan sorga. Jadi dia, Yesus itu mau memastikan jalur logistik dari sorga ke bumi itu lancar untuk semua anak Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Saya mau melihat akan jemaat di tempat ini dalam kondisi dunia seperti ini tetap mempunyai iman yang besar, tetap punya pandangan-pandangan firman Tuhan yang engkau terapkan dalam hidupmu. Jadi jika dunia berkata harga-harga naik, maka warga kerajaan sorga akan berkata, anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi untuk kita semua. Berikan sorak-sorai saudara. Suplai kita tidak ditentukan oleh dunia saudara, tapi ditentukan oleh kekayaan Bapa kita di sorga. Jadi di masa krisis tidak perlu takut. Karena apa? Akses gudang sorga tetap terbuka. Saudara jangan lupakan itu. Pada waktu saudara mengalami pergumulan keuangan, ingatlah pintu sorga sudah dibuka oleh Yesus. Dan kita punya akses langsung kepada dia. Jadi suplai kita tidak tergantung pada kondisi bumi, tapi pada kekayaan Bapa kita yang di sorga. Berikan sorak-sorai lagi saudara. Jadi saudara, kalau kita mengalami banyak tekanan dalam hari-hari ini, saudara bisa katakan di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ucapkan, tulis itu saudara. Kantongi, di kantongmu masukkan dompetmu saudara. Setiap saat engkau ingat iblis mengganggu, gagalkan pekerjaanmu, ucapkan itu. Nah kamu tidak ada duit masukkan hari ini, ucapkan saudara. Saya mau dengar kesaksian-kesaksian bahwa lewat firman hidupmu diubahkan. Lagi saudara, kalau saudara sedang dalam kondisi tertekan, saudara lihat di Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, firman Tuhan jangan dibatin. Kalau dibatin tidak keluar kuasanya. Kita diajarkan untuk mengucapkan. Pada waktu saudara mengucapkan firman, dari yang tidak ada akan menjadi ada. Dan Tuhan pesankan satu hal di masa-masa yang tidak gampang ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, segalanya akan ditambahkan kepadamu saudara. Jadi ini adalah pegangan hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi hari ini kita mengucap syukur. Kenaikan Yesus adalah jaminan bahwa Raja kita sedang memerintah. Bukan krisis ekonomi yang memerintah. Mandat kita adalah menguasai, bukan kita dikuasai oleh rasa takut. Akses kita selalu terbuka karena kita punya jalur suplai dari sorgawi saudara. Jadi kenaikan Yesus Kristus ini adalah tepat saudara. Buat kita rayakan bersama-sama. Supaya kita tahu mengapa Yesus naik ke surga. Dan apa dampaknya
Yesus naik ke surga buat kita orang percaya. Ternyata yang Tuhan kerjakan adalah dia naik di tahta agar kita bisa bergerak di dalam mandatnya. Dan kita penerima jaminan suplai yang tidak terbatas.